Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Kurniadi SPDGR, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang pertemuan pertama pada kelas 8, yaitu pola bilangan. Ragam indikator untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama, mengidentifikasi pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segitiga Pascal. Yang kedua, mengidentifikasi aturan pada susunan suatu bilangan. Sedangkan yang ketiga, menentukan aturan suatu pola bilangan. Kita bicara yang pertama tentang pengertian pola bilangan. Dalam matematika, pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur, atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, yang ketiga pola bilangan persegi, yang keempat pola bilangan persegi panjang, yang kelima pola bilangan segitiga, yang keenam pola bilangan Fibonacci, yang ketujuh pola bilangan segitiga Pascal. Kita lihat yang pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Sebelumnya kita mengenal bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua atau kelipatannya. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Contohnya, perhatikan gambar pola bilangan ganjil berikut. Yang pertama ada satu segitiga, yang kedua ada tiga segitiga, yang ketiga ada 5 segitiga, dan yang keenam ada 7 segitiga. Jadi yang pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7. Sedangkan rumus untuk pola bilangan ganjil, kita lihat tadi polanya 1, 3, 5, 7. Berarti ini apa? Berarti untuk mencari suku yang berikutnya itu, atau bilangan berikutnya, berarti 2 dikali n kurang 1. Maksudnya apa? 2 dikali n kurang 1. Nih, bilangan pertama adalah angka 1. Bilangan kedua ada angka 3. Kita masukkan ke sini. N-nya kita ganti dengan angka 1, yaitu bilangan pertama. Berarti 2U1 sama dengan 2 dikali 1 kurang 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 dikurang 1 dapat 1. Kita coba yang kedua. 3 ini asalnya dari mana? 3 ini terletak di bilangan yang kedua, berarti n-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti U2 sama dengan 2 dikali 2 kurang 1. 2 kali 2 berapa? 4 dikurang 1. Maka dapat angka 3. Dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita lihat contoh pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Kita punya pola bilangan seperti ini tadi, pola bilangan ganjil. Yang ditanya sekarang adalah bilangan yang ke-13. Kita punya rumus, bahwasanya bilangan UN-nya adalah 2 dikali n kurang 1. Berarti 2 dikali dengan n-nya yang ditanya adalah 12, ganti yang ada n dengan angka 12. Berarti U12 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 dikurang 1, berarti 23. Ini untuk pola bilangan ganjil yang pertama. Kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan-bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, atau kelipatan dari dua itu, kelipatannya. Pola bilangan genap itu sendiri yaitu angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lihat, perhatikan gambarnya. Ini 2,
Ini 4, ini 6, ini 8. Ini pola bilangan genap. Untuk mencari rumus bilangan genap ini, yaitu 2, 4, 6, 8 sampai n. Maka rumusnya apa? Sama tidak dengan UN itu sama dengan 2 dikali n. Kenapa kok 2 kali n? Misalkan suku pertama kita adalah 2, berarti suku pertama n-nya adalah 1, berarti 2 dikali 1 berapa? 2. Kalau suku kedua terlihat di sini angka 4, berarti U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita lihat contoh berikut. Contoh pola bilangan genap 2, 4, 6, 8. Maka pola bilangan genap yang ke-12, kita punya tadi UN sama dengan 2 dikali N. Berarti yang ditanya yang 12. Pola yang ke-12, kita ganti saja N-nya dengan angka 12. Maka U12 itu sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Oke, itu untuk pola bilangan genap. Yang ketiga, ada namanya pola bilangan persegi, yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Pola bilangan persegi itu 1, 4, 9, 16, 12. Gambarnya ini. Kenapa dia? Karena dia membentuk sebuah persegi. Ini dia perseginya 4, 9, 16. Karena sisinya adalah ini 3, ini juga 3. Maka dia membentuk sebuah persegi. Dari ini sudah ada Anda yang tahu bagaimana menentukan rumus pola bilangannya. Ini ada 1, ada 4, ada 9, ada 16, ada 25. Ini kalau bilangan persegi, kita lihat ini dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini sama tidak dengan 1 pangkat 2? Ini sama tidak dengan 2 pangkat 2? Sama tidak dengan 3 pangkat 2? Sama tidak dengan 4 pangkat 2? Kalau sama, berarti untuk rumus ini bagaimana? Rumus pola bilangan persegi. Maka kita dapat rumusnya adalah n pangkat 2. N itu adalah bilangan keberapa dia? Misalnya 1, bilangan pertama, berarti 1 pangkat 2. 4 ini hasilnya dari mana? Dia terletak pada bilangan yang kedua, berarti U2. Ganti n-nya dengan angka 2, berarti 2 pangkat 2, sampai seterusnya seperti itu ya Ananda. Selanjutnya kita lihat contohnya. Kita punya pola bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Yang ditanya di sini adalah pola bilangan ke-12 dari pola bilangan persegi tersebut adalah, katanya. Berarti kita punya rumus tadi adalah n pangkat 2. Berarti 12 pangkat 2 sama dengan 144. Yang berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Pola persegi panjang sendiri yaitu 2, 6, 12, 20, 30. Coba kita perhatikan gambarnya. 2 ini membentuk, kalau kita bentuk dia membentuk sebuah persegi panjang. 6 itu juga, panjangnya adalah 3, lebarnya 2. 12 juga, panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 3. Itu juga 20, panjangnya adalah 5, lebarnya 4. Sehingga membentuk gambarnya pola ini bentuk sebuah persegi panjang. Sekarang kita lihat rumus untuk menentukan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20, dan 30. Maka rumusnya apa? Rumus untuk pola bilangan persegi panjang itu adalah UN sama dengan N dikali dengan N tambah 1. Kita ambil salah satu contohnya. Suku pertamanya adalah 2. Kita ganti N-nya dengan angka 1 karena dia suku pertama. Berarti 1 dikali dengan 1 tambah 1, 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita cari suku kedua. Misalnya kita ganti N-nya dengan angka 2. Berarti 2 dikali 2 tambah 1. Berarti
2 dikali 2 tambah 1 adalah 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sampai pola bilangan berikutnya. Sekarang kita lihat, Ananda, kita lihat contoh soal pola bilangan persegi panjang. Tadi kita punya polanya 2, 6, 12, 20, 30. Yang ditanya adalah pola bilangan ke 12. Kalau pola bilangan ke 12, kita punya tadi UN sama dengan N dikali N tambah 1. N tambah 1 berapa? 12 tambah 1 berapa? 13. Dikalikan dengan 12 sama dengan 156. Oke. Berikutnya, pola bilangan segitiga. Pengertian dari pola bilangan segitiga ini berarti hampir sama dengan pola bilangan yang sebelumnya. Kalau persegi panjang, dia membentuk sebuah persegi panjang. Kalau persegi tadi polanya membentuk sebuah persegi. Begitu juga segitiga, yaitu satu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Gambarnya seperti ini, Anda kita lihat. Pola bilangan segitiga itu ada 1, ada 3, ada 6, ada 10, ada 15. Ini 1, 3, 6, 10, dan 15. Angka-angka ini membentuk suatu bangun segitiga. Sedangkan untuk rumus pola bilangan segitiga, yaitu UN sama dengan setengah N dikali dengan N tambah 1. Kita lihat contohnya. Selanjutnya kita lihat pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan dari Fibonacci itu adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Pola bilangan Fibonacci ini, misalnya ini 1, 1. Dia katanya Fibonacci tadi adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Contohnya ini 1 dengan 1. 2 ini datangnya dari mana? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Angka 3 ini datangnya dari mana? Yaitu 2 angka di depannya, berarti 2 tambah 1. 5 ini berarti 3 ditambah 2. Kalau 3, 4 dari mana? Berarti 2 angka di depan, 21 ditambah dengan 13, maka menghasilkan angka 34. Nih, perlu diketahui 2 diperoleh dari hasil 1 tambah 1, 3 diperoleh dari 2 tambah 1, 5 diperoleh dari hasil 3 ditambah 2, dan seterusnya ya Anda. Itu dia yang pola bilangan Fibonacci. Sedangkan untuk rumus untuk mencari pola bilangan Fibonacci ini, yaitu UN sama dengan UN kurang 1 ditambah dengan UN dikurang 2. Selain pola bilangan segitiga, ada juga namanya pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal yaitu bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisikan susunan koefisien binomial yang berbentuknya menyerupai segitiga. Pola bilangan segitiga Pascal itu adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus tertentu. Ini dia. Nih, angkanya membentuk sebuah segitiga. Yang ini yang dinamakan segitiga Pascal. Angka pertama 1 didapat dari 2 pangkat 0. Yang pertama 2. 2 dari mana? 1 tambah 1. 2 pangkat 1. 1, 3, 1, 2, 1. 2 ini didapat dari mana? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Itu sama dengan 2 pangkat 2. Sampai seterusnya. Barisan ke N. Itu yang segitiga Pascal. Gambar segitiga Pascal ya Nanda. Sekarang pola bilangan segitiga Pascal. Misalnya ini pola bilangannya 1,
2, 4, 8, 16, 24, 32, 64, dan seterusnya. Rumus segi pola ini bagaimana? Rumusnya yaitu 2 pangkat n dikurang 1. Misalnya ini, kenapa kok ini yang menjadi rumus pola bilangan Pascal? Kita perhatikan, ulangan pertama adalah 1. Ini suku pertama, berarti n-nya adalah 1. 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Makanya ini dia. Bilang kedua adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1. 2 pangkat 1, 2. Angka 4 datangnya dari mana? Berarti 2 pangkat, dia berada pada bilangan ketiga, berarti n-nya adalah 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, sampai bilangan seterusnya ya Ananda. Kita lihat contoh ya. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan Pascal. Berarti kalau yang ditanya suku ke-12, kita hanya mengganti rumus ini tadi dengan angka 12. Berarti 2 pangkat 12 kurang 1. 12 kurang 1 berarti 2 pangkat 11 sama dengan 2048. Oke Ananda, itu yang tadi tentang jenis-jenis pola bilangan. Sekarang coba kita lihat. Kalau diberikan kita suatu pola bilangan seperti ini, 4, 7, 10, 13. Kalau nanti ditanya, bagaimana pola bilangan dari angka-angka di atas? Dari sini kita bisa lihat pola bilangan yang digunakan apa gitu. 4 ke 7. Berarti apa? Dari 4 ke 7 itu ditambah dengan 3. 7 ke 10 juga ditambah dengan 3. 10 ke 13 juga ditambah dengan 3. Berarti kalau ditanya bilangan berikutnya nanti, pola bilangannya berarti semua bilangan ini untuk bilangan berikutnya adalah ditambahkan dengan angka 3. Berarti yang berikutnya kita sudah bisa menebak ya. Setelah 13 ditambah 3 berarti 16, tambah 3, 19, tambah 3, 12. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup bicara tentang pengenalan dari pola bilangan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya.